kelasnya. Jadi kalau misalnya kita data, kita klasifikasikan, itu yang kita sebut dengan kelas ya. Jadi nanti ada pembagiannya, ada 112 sampai 120 itu adalah kelas pertama. 121 sampai 129 itu ada kelas kedua. Ada berapa kelas seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kelas. Nah, itu yang kita maksud sebagai kelas ya. Jadi kalau misalnya kita sebut apa itu tengah kelas, nilai tengah kelas, maka yang ditanya adalah ini ya. Misalnya kalau kelas pertama yang ditanya adalah dari 112 ke 120 berapa nilai tengahnya? Gitu. Kemudian 121 sampai 129 berapa nilai tengahnya? Itu yang disebut dengan nilai tengah kelas. Tapi kalau disebut median atau nilai tengah dari seluruhnya, maka nilai tengah ini adalah nilai tengah dari 112 sampai 174 ya. Dengan cara melihat ini nih frekuensinya ya. Nanti kita akan jelaskan tentang median di dalam data berkelompok. Yang pertama adalah kita mengenal dulu apa itu nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas langkahnya yang kalau yang paling gampang adalah ya ini ya. Kalau misalnya tepi kelas ya, tepi kelas 112 sampai 120 ini adalah tepi kelasnya, berarti yang kalau tepi kelas bawah adalah 112, sedangkan tepi kelas atas adalah 120. Bisa juga pakai batas bawah. Batas bawah itu berarti 112 dikurang 0,5 itu adalah batas bawah. Lalu batas atas berarti ditambahin 1 ya. 120 ditambah 0,5. 120 ditambah 0,5. Jadi kalau batas bawah adalah 111,5, sedangkan batas atas adalah 120,5. Ini di dalam satu kelas ya. Ya, jadi kelasnya adalah 112 sampai 120, maka limit kelas bawah adalah 112, limit kelas atas atau tepi kelas bawah itu sama juga dengan limit kelas bawah ya. Jadi limit kelas atau tepi kelas ya. Kalau limit kelas bawah itu lihat angka terendahnya di dalam kelas itu, tapi kalau limit kelas atas lihat angka tertingginya dalam kelas itu. Ya. Sedangkan kita ingin mencari batas bawah, itu berarti dari yang paling bawah di dalam kelas itu dikurang 0,5. Sedangkan untuk batas atas adalah dari yang teratas di kelas itu ditambah 0,5. Nah, paling gampang, jadi kalau dicontohkan di sini adalah nilai tengah kelas adalah batas bawah ditambah batas atas. Ya, 111,5 ditambah 120,5 dibagi 2 sama dengan 116. Atau juga langsung aja pakai limit kelas. Yaitu limit kelas atas ditambah limit kelas bawah dibagi 2. Sama aja nilainya ya. Nah, yang paling gampang adalah langsung yaitu 112 ditambah 120 dibagi 2 sama dengan 116. Sampai di sini untuk dapetin nilai tengah kelas bisa? Insya Allah bisa, Ustaz. Ya. Baik, kemudian mencari nilai frekuensi. Mencari nilai frekuensi, total nilai frekuensi itu dibutuhkan untuk mencari nanti rata-rata data terdistribusi. Dan jadi rata-rata terdistribusi itu adalah X bar sama dengan sigma F, ada F ya, ini frekuensi, dikali X dibagi dengan sigma F. X ini adalah data pertama, kedua, ketiga begitu ya. X itu adalah data ya. Atau nilai tengahnya ya, nilai tengahnya nih ya. Jadi kalau misalnya ditanya berapa rata-rata dari tabel ini ya, dari data terdistribusi frekuensi ini, maka angkanya adalah nilai tengah yang kita dapat ini ya 116 di dalam kelas itu dikalikan dengan frekuensi kelasnya didapat angkanya 464. 464 bisa ngikutin dapatnya dari mana? Iya, Ustaz. Bisa ya. Jadi 464 itu didapat dari 116 dikali 4 sama dengan 464. Begitu seterusnya, yang kedua juga sama, cari nilai kelas untuk 121 sampai 129, caranya bagaimana? 121 ditambah 129 dibagi 2 sama dengan 250 dibagi 2, 125. Bisa ngikutin 125 dari mana? Bisa, Ustaz. Ya. Nah, setelah dapat 125, kemudian dikalikan dengan frekuensi 125 dikali 5 sama dengan 625.
Kemudian 134 dapatnya tahu dari mana? Yaitu 130 ditambah 138 itu adalah 168 dibagi 2 adalah 134. Kemudian 134 dikali 8 sama dengan 1072. Begitu seterusnya. Kemudian dicari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah X bar sama dengan sigma, ya. F dikali X. F dikali X dibagi sigma dibagi sigma F. Nah, sigma F kita cari di sini, bukan dihitung nilai tengah yang kita hitung ya, tapi frekuensinya. Untuk sigma F itu berarti banyaknya frekuensi. Berarti banyaknya frekuensi 4 ditambah 5 ya. Lihat kolom frekuensi. 4 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 5 tambah 4 tambah 2 sama dengan 40. Untuk mencari jumlah frekuensi bisa 40 dari mana? Itu Bisa ya? ditambah. Ya, dijumlahkan aja seluruh frekuensinya. Jadi 4 tambah 5, 9. 9 tambah 8, 9 tambah 8, 17. 17 tambah 12, 29. 29 tambah 5, berapa? 34. 34 tambah 88, 34 tambah 4, 38. 38 tambah 2 adalah 40. Ya. Kemudian total dari sigma fx adalah totalnya semuanya nih ya. Kalau misalnya kita di Excel gampangnya adalah pakai sum. Langsung di sum dapat 5621. Ya. Nah, ini ketika ini dapat semua, maka 5621 dibagi 40 sama dengan 140,525. Dan kita lihat Excel-nya ya. Kita sama-sama coba. Saya kopikan aja filenya. Ini kelasnya aja langsung ya. Nah, ini kelasnya. Kelihatan Excel-nya? Kelihatan. Ya. Nah, langkahnya adalah tadi ya. Ini udah nih ya, sigma F-nya nih ya. Kan datanya begini ya, dapatnya ini doang ya. Bagaimana dapetin data dari ini adalah kelas, kemudian di atasnya adalah X, ya, kemudian adalah frekuensi F. Baik, ini adalah X, ini adalah F ya. Setelah itu langkahnya adalah apa? X dikali F. X dikali F. Waduh, kok kecil gitu. Ya, X dikali F adalah sama dengan, ya gitu ya. Ini dikali dengan, itu kalau kita pakai Excel ya. Kemudian kita tinggal tarik. Ini enaknya Excel yang hitung sendiri dia. Ya. Nah, kemudian kita lakukan sum, ya. Sum di blok, enter. Dapat angka 5621. Kemudian yang F juga sama dengan sum. Kita blok, dapat angkanya 40. Kemudian kita cari X bar. X bar itu adalah rata-rata ya. X bar. X barnya ya sama dengan, X barnya adalah sama dengan ini dibagi dengan ini. Dapat 140,525.
Sampai sini udah ngikutin? Tadi agak itu Ustadz, yang X barnya itu loh Ustadz. X barnya kenapa? Belum lihat rumusnya Ustadz. Oh, X barnya rumusnya nih. D9 bagi C9. Atau 5621 dibagi 40. Iya Ustadz. Itu ya. X bar sama dengan D9 dibagi C9. Atau sigma dari XF ini dibagi dengan sigma dari F. Ya, setelah disum dua-duanya ya. Dapat 140,525. Coba kita cek lagi di slide-nya. Ya. 140,525. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa Ustaz. Untuk mencari X bar. Ya. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah mencari median. Perhatikan mencari median. Median ini digunakan ya, adalah untuk mencari nilai tengah kelas di dalam data terdistribusi frekuensi atau data berkelompok ya. Karena datanya berkelompok, maka tentunya penentuan median itu berbeda dengan median biasa. Nah, di sini nanti ada istilah L0. L0 adalah batas bawah kelas. Batas bawah kelas. L0 itu adalah batas bawah kelas. Maka nanti berlaku kelas yang paling kecil, data yang paling kecil di kelas itu dikurang 0,5. Sebelum kita menghitung median di dalam data kelas, maka kita harus tahu dulu di mana letak median. Nah, caranya untuk menentukan letak median ini nggak usah ya, nggak usah pakai N+1. Jadi kalau genap langsung aja 40 dibagi 2. Berarti ada di data 20. Bisa ngikutin? Bisa Ustaz. Tapi kalau dia ganjil baru dia +1. Misalnya datanya 29. Jadi tambahin 1, 30 dibagi 2 berarti letaknya berada di data ke 15. Jadi gitu ya, kalau dia genap langsung aja dibagi 2 ya untuk dapetin letaknya. Untuk yang data berkelompok ya. Untuk yang data berkelompok tolong dikasih catatan untuk data berkelompok jika datanya genap langsung dibagi 2 untuk mengetahui letak median. Sedangkan data ganjil itu ditambah 1 dibagi 2. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa Ustaz. Ya. Ustadz. Baik, sekarang kita mencari di mana letak median. Nah, cara mencari letak median kita balik lagi slide-nya. Nah, perhatikan tadi letaknya di mana? Di data keberapa? 20. 20. Nah, data 20 kita lihat dari frekuensi. Frekuensi itu ada 4 ya. Apakah 20 ada di 4 ini? Nggak ada ya. Karena ini datanya cuma 4. Kemudian 9, 4 tambah 5, 9. Apakah di data 9? Tidak ada. Kemudian 9 tambah 8, 17. Masih kurang dari 20. Nah, 17 tambah 12, 29. Nah, berarti 20 berada di angka 12 ini. Ya kan? Setelah 17, berarti diambil di angka di data frekuensi ke-12, itu ada data 18, data 19, ada data 20, ada data 21, 22, terus sampai 29. Berarti data median ada di frekuensi 12. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa. Ya Ustadz. Bisa ya? Baik. Nah, maka kita bisa nyatakan bahwa median berada di kelas yang frekuensinya 12 ya. Frekuensinya 12 adalah 139 sampai 147. Bisa dipahami? Jadi kita untuk dapetin 139 sampai 147 dari mana? Yaitu dari menentukan letak median. Setelah kita tahu kelasnya median ada di 139 sampai 147, baru kita catat apa yang diketahui. Yang pertama kita cari yang disebut dengan L0. L0 adalah, perhatikan, L0 adalah L0 adalah batas bawah kelas. Batas bawah kelas berarti 139, yang paling kecil adalah 139 ya. 139 sampai 147, yang terkecil adalah 139. Untuk batas bawah dikurang 0,5. Didapat L0-nya adalah 138,5. Sampai di sini bisa ngikutin?
Bisa. Bisa, Iya, Pak. Ustaz. Bisa. Kemudian kita mencari interval atau C, kelas ya, lebar kelas. Mencari lebar kelas adalah, ini kan jaraknya kelasnya 139 sampai 147. Nah, lakukan pengurangan atau selisih dari 139 ke 147. Jadi 147 dikurang 139 adalah 8. Maka interval kelasnya adalah 8. Berarti di sini C-nya kita ganti dengan 8. Kalau di buku itu tulisnya bukan C tapi I ya, interval kelas. Ya. Kita tulis dengan I. Berarti L0-nya adalah 138,5, C-nya adalah 147 dikurang 139 sama dengan 8. Kemudian N per 2 adalah 40 dibagi 2. Ya. N-nya adalah banyaknya data. Banyaknya data adalah sigma F. Ya. N itu sama dengan sigma F. Sigma F yang tadi kita lihat berapa? 40. 40. Berarti 40 dibagi 2 adalah 20. 20. Berarti nanti di sini N per 2 kita tulis 20. Nah, F besar adalah jumlah frekuensi, perhatikan, jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi, sebelum kelas median, frekuensinya itu dijumlahkan. Nih, ini frekuensi median adalah 12 ya. Sebelumnya adalah 8, 5, dan 4. Berarti kita tambahkan. 8 tambah 5, berapa? 13. 13 tambah 4, 17. Berarti F besar adalah 17. F besar adalah 17. Kemudian ada F kecil. F kecil ini adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median yang tadi kita lihat, median berada di frekuensi 12. Ini frekuensinya ya, 12. Berarti kita tulis frekuensi kelas median adalah 12. Sampai di sini untuk menginput data-data sebelum perhitungan bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam data inputan. Perhatikan dalam mengerjakan soalnya. Ya. Kebanyakan teman-teman itu terjadi kesalahan di dalam menghitung, ya, apalagi menggunakan kalkulator. Karena dia nggak sadar kalau dia menghitung dengan kalkulator langsung aja 138,5 ditambah 8, ini yang terjadi, maka jawabannya akan salah. Maka yang harus kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ya. Berarti 40 dibagi 2 berapa? 20. 20 dikurang 17 berapa? 3. 3 per 12 berapa? 3 per 12. Sama-sama kita bagi 3 ya. 3 dibagi 3 tinggal 1. 12 dibagi 3 tinggal 4. Berarti 1 per 4. Sampai di sini untuk dapat 1 per 4 bisa ngikutin. Jadi yang di dalam kurung ini kita kecilkan menjadi 1 per 4. Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Iya, Ustaz. Nah, 1 per 4 kemudian baru dikali dengan 8. Jadi langkahnya hitung dari belakang ya. 1/4 dikali dengan 8 berapa? 2. 2 ditambah 138,5 didapat angkanya 140,5. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ustaz, itu yang 8-nya gimana, Ustaz? Yang 8 itu adalah nilai dari interval kelas. Dapatinnya dari sini nih. 147 dikurang 39. 147 kurang. Oh, iya, Ustaz, bisa. Baik, Ustaz. 147 dikurang. Oh, iya, iya. Ya, Enggak tahu jadinya. ya, gitu ya. Oke, baik, Ustaz. Kita lanjut ke Jadi Apa nih, Ustaz? ya, Boleh minta tolong jelasin lagi nggak? Tadi agak kecepatan. yang mana? Yang itu median ini, Ustaz, yang udah dapat 1/4 itu. Yang dapetin 1/4 dari mana gitu? Iya, Oke, kita pelan-pelan ya. 40 dibagi 2 berapa? 20. 20. 20. 20 kurang 17? 3. 3. 3 per 12. Bisa ngikutin? Bisa, Ustaz. Nah,
Sekarang 3/12 ini kita kecilkan. Yang 3/12 kalau kita mau kecilkan berarti atas dibagi 3, bawahnya juga dibagi 3 ya. Berarti 3 dibagi 3, 1 ya. 12 dibagi 3, 4. Jadi dikecilkan menjadi 1/4. Atau kalau mau langsung ya udah 3 dibagi 12 berapa? 0,25 ya. Kalau kita mau pakai kalkulator ya. Kalau pakai kalkulator boleh juga langsung aja. Tapi ini kan karena nggak dicontohin pakai kalkulator di sini dan masih bisa dikecilkan ya, udah nggak usah pakai kalkulator gitu ya. Tapi kalau kamu misalnya aku mau pakai kalkulator aja Pak, ya oke nggak apa-apa. Berarti 3 dibagi 12 adalah 0,25. Ya. 0,25 dikali 8 itu sama dengan 2. Sampai sini bisa ikut yang nanya? Bisa Ustaz. Bisa ya. Nah, 2 ditambah 138,5 adalah 140,5. Enggak semua ya. Apakah semuanya bisa dikecilkan kayak begitu ya? Enggak juga. Makanya tetap nanti kalau ujian ya boleh pakai laptop atau kalkulator ya. Jadi kalau saya lagi pas kita bisa kecilin ya kita kecilin. Nanti menghitung modus nggak bisa dikecilin ya. Terpaksa pakai kalkulator ya. Sampai di sini bisa ngikutin 140,05? 140,5? Iya. Mau bertanya, Insyaallah Ustaz. Ustaz. Ayo, silakan. Kan untuk median dikurangi 0,5 ya Ustaz. Untuk L0 ya? Ya. Untuk L0 ini ya. Oh. Untuk L0 untuk L0 ini rumus ya. Jadi median adalah L0 ditambah. Nah, L0 itu apa? L0 itu adalah batas bawah kelas, maaf. Batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelas dalam kelas ini adalah 139 dikurang 0,5. Karena kan batas bawah adalah nilai yang paling kecil di dalam kelas dikurang 0,5. Oke. Bisa ngikutin? Bisa. Berarti Nah, nanti modus juga akan ketemu juga L0 juga. Tapi L0 yang di sini adalah batas bawah kelas modus. Kalau median ini L0 itu adalah batas bawah kelas median. Baik, kita lanjut ya modus ya. Modus adalah ya kalau biasanya kita gunakan untuk mencari nilai terbesar ya, nilai yang sering muncul, itulah modus ya. Kalau untuk data frekuensi, untuk mengetahui letak modus itu juga menggunakan frekuensi terbesar. Ya, jadi kelas modus adalah frekuensi yang paling besar. Ya, perhatikan di sini. Ya, kelas modus berada di mana? Kalau misalnya kita lihat, coba lihat. Lihat ya, kelas modus berada di mana nih? Lihat frekuensi yang paling tinggi. Di kelas mana? Frekuensi yang paling tinggi? 139 sampai 147. Ternyata sama ya dengan median. Tolong perhatikan ya. Tidak selalu sama kelas median dengan kelas modus. Kebetulan contoh yang ada, ya, kelas median sama dengan kelas modus. Kebetulan ya. Jadi kalau menghitungnya tetap lihat kelas modus ya, cari frekuensi yang tertinggi. Jadi jangan serta-merta, kalau misalnya kelas mediannya adalah itu ya 139 sampai 147, maka modusnya di situ juga, bukan ya. Kita lihat dulu apakah frekuensinya adalah frekuensi tertinggi. Atau nanti kalau L0 berarti L0 semua sama ya. Isi L0 itu apa? Enggak ya. Jadi L0 itu disesuaikan. Kalau dia rumusnya di kelas median, maka L0 itu adalah batas bawah kelas median. Kalau L0 itu adalah di kelas modus ya, maka ya L0 yang dimaksud adalah batas bawah kelas modus. Sampai di sini bisa diikutin? Bisa Ustaz. Baik, kita lihat ya modus. Di mana rumus modus adalah, perhatikan. Oh, ini nggak ada rumusnya ya. Kemarin sebelumnya udah dibahas ya. Aduh, bentar ya.
Baik. Rumusnya adalah ya, rumusnya L0 ditambah kelas, ditambah interval kelas ya, atau C. Kemudian dikali dengan, perhatikan di sini ya, B1 dibagi dengan B1 ditambah B2. Apa itu B1? B1 frekuensi kelas modus dengan satu kelas sebelumnya, ya, dengan frekuensi satu kelas sebelumnya, ya, itu B1. Sedangkan B2 adalah selisih kelas modus dengan, ya, frekuensi sesudahnya. Ya. Jadi satu kelas frekuensi sesudahnya. Perhatikan di sini, ya, di mana kelas modus ada di 12. Oke, bisa ngikutin? Oh ya. Halo? Ya, Ustaz. Ya. Kemudian kelas modus ini, perhatikan, untuk B1 adalah 12 dikurang 8. Jadi 12 dikurang 8 itu adalah B1. Atau frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelum kelas modus. Atau dengan frekuensi satu kelas sebelum kelas modus. Yaitu 12 dibagi 8. Sampai sini bisa ngikutin? Untuk B1. Bisa, Ustaz. 12 dibagi 8. Kemudian untuk untuk B2 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan sesudahnya. Jadi satu frekuensi sesudahnya, yaitu 12 dikurang 5. Sampai di sini bisa ngikutin apa itu B1, apa itu B2? Oh, sama-sama dikurang, Ustaz. Ya, sama-sama dikurang atau selisih lah ya, selisih. Jadi intinya kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya, sebelum kelas modus, dan itu yang B1, untuk yang B2 sesudah kelas modus. Ya, sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Jadi dapetin B1 dan B2 bisa ngikutin ya? Bisa, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, ini didapat, pertanyaannya begini, mungkin nggak B1 dan B2 itu negatif? Mungkin. Mungkin aja, Ustaz. Mungkin. Nggak mungkin, Ustaz. Nggak mungkin. Kan paling tinggi Kan, frekuensi. iya, frekuensi paling tinggi. Ya, betul ya, nggak mungkin nilainya dia negatif, karena modus itu kan adalah angka tertinggi di dalam frekuensi. Jadi kalau sampai negatif berarti kita salah menentukan kelas modus. Oke ya, bisa dipahami di sini? Bisa, Ustaz. Ya, Ustaz. Bisa, Pak. Ya, jadi B1 dan B2 nggak mungkin negatif. Ya. B1 dan B2 harus positif. Ya. Kalau sampai negatif berarti kita salah dalam menentukan kelas modus. Oke, sekarang kita masuk ke L0 yang kelas modus. L0 adalah batas bawah kelas. Batas bawah kelas berarti dari nilai yang terkecil di kelas modus 139 ya, dikurang 0,5. Didapat 138,5. Kemudian ditambah dengan interval kelas. Interval kelasnya adalah 8 dikali dengan itu ya tadi ya. Ingat, kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ya. Jangan sampai dikerjakan yang di luar kurung terlebih dahulu. Itu akibatnya nanti fatal kalau dikalkul. Bisa dikecilin nggak 4/11? Enggak. Iya ya. 4/11 nggak bisa dikecilin. Langsung aja 4/11 dikali 8. Berarti 8 dikali 4 berapa? 4. 32. 32. 32 dibagi 11. Berapa? 1. Nah, itu harus pakai kalkulator. Ya bisa lagi pakai dikecilin ya. Berapa ya? Sekitar 2 komaan lah ya. 2,9. 2,9. 2,9 dikali 8. Nah, itu pakai kalkulator aja lah. Agak repot. Mungkin sekitar 23-an ya. Atau berapa tuh? 2,3 ya.
bagi 11 ya. 4 dibagi 11 adalah 0,3 ya. 32 ya, tadi 32 dibagi 11, 32 dibagi 11 itu 2,9. 2,9 ditambah 138 berapa? 2,138. 138,5. 4. Mana ya? Oh, 141,41. Benar ya? 141,40 ya? Atau 141,4 lah ya? 4. Ya Ustadz. 4 kan? Bisa ngikutin sampai di sini? Bisa Ustadz. Ada yang mau nanya? Silakan. Sebelum kita lanjut. Kita selesaikan sampai standar deviasi ya. Sampai varian. Baru setelah itu kita bahas tentang soal kuis. Siap-siap ya. PJ kelas untuk tunjuk dari soal yang paling gampang sampai soal yang paling susah. Ustadz, Ya. maaf tadi ketinggal yang C itu kan interval kelas ya. Ya. Nyarinya itu kan tadi dikurangi ya. Ya. Kalau yang tadi maksudnya ganjil sama genap itu di interval kelas bukan? Ganjil sama genap itu di median. Oh, di median. Berarti kalau interval kelas ini nyarinya tetap dikurangi ya? Iya. Nyarinya ini kayak gini 147 dikurang 139. Itu interval kelas. Oh iya. Tapi kalau untuk median dibagi 2 atau maksudnya langsung dibagi 2 kah atau ditambah 1 dulu, itu kita mencari median, letak median ya. Bukan mencari nilai median, bukan, baru letaknya aja. Iya. Ya, kasih Ustaz. Baik. Kita akan masuk ke kuartil, desil, dan persentil. Ini dulu ya. Ini rumusnya hampir sama dengan kelas median ya. Cuma bedanya kalau tadi median dibagi 2 ya. Tapi kalau kuartil 1, kuartil 2, kuartil ketiga dibagi menjadi 4 ya. Nilai yang ini misalnya kuartil 1, kalau kuartil 1 berarti nilai Q1 ya, ini QI ini adalah Q1 sampai 3 I-nya ya, karena kuartil itu 1 sampai 3. Kalau Q2 berarti median ya, Q2 itu sama dengan median. Oke, kita coba dari Q1. Q1 adalah berarti ya, I-nya diganti jadi 1 ya, 1 dikali N plus 1 dibagi 4. Itu rumusnya, tapi kita harus tahu dulu letak dari kuartil 1 ada di mana. Kuartil 1 ada di mana, kita menggunakan pakai apa? Pembaginya ya, nilai N itu dibagi 4. Ya, gampangnya gitu ya. Jadi, Q1 itu adalah 1/4 ya nilainya. Rumusnya seperti ini. Ya. L0 ditambah kelas, interval kelas. Ya, I ini adalah dia kuartil keberapa gitu ya. Kalau dia kuartil ke-1 berarti 1 dikali N dibagi 4 atau 1/4 N ya. Kalau Q2 berapa Pak? Q2 berarti 2/4 N. 2/4 N kita bisa jadikan setengah N atau N per 2. Nah itu adalah ininya ya, untuk mencari yang ini ya, yang N ini ya. Kalau dia Q1 berarti 1/4. Kalau dia Q2 berarti 2/4. Kalau Q3 berarti 3/4. Adapun yang lainnya itu sama. F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas. Kalau kuartil 1 ya berarti sebelum kelas kuartil 1. Kalau dia kuartil kedua berarti sebelum kelas kuartil kedua atau kelas media. Sama kuartil kedua dengan media. Kalau kuartil ketiga berarti dia adalah jumlah dari frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga. Kalau kuartil ketiga ya. Sedangkan F kecil adalah sama kayak tadi yang di median. F kecil adalah kelas dari kuartil pertama adalah frekuensi dari kelas kuartil pertama. F kecil kalau untuk Q2 berarti F kecil ini adalah frekuensi dari kelas kuartil kedua. Kalau dia I-nya 3 berarti kuartil frekuensi kelas dari kuartil ke-3. Sampai di sini saya ngikutin? Bisa.
Ya, jadi intinya harusnya sama ya. Tapi kita harus tahu aja letaknya di mana. Dan nanti kita coba ada sedikit ya. Nanti kita coba ya. Contoh kuartil, salah satu kuartil lah. Kemudian desil. Kalau desil berarti dibagi 9. Ya, dia sebenarnya dibagi menjadi 10, tapi desilnya ada 9. Ya. Jadi 10 bagian dibagi menjadi 10 bagian, tapi desilnya dari D1 sampai D9. Rumusnya bagaimana? Sama juga. Cuma kalau tadi itu ya, nilai yang itu dari 1 sampai 3 kalau yang tadi ya, kuartil ini 1 sampai 9. Maka nanti ada 1/10 seterusnya. Adapun F besar itu sama, yaitu frekuensi jumlah frekuensi sebelum, kalau misalnya desil ke-8 sebelum desil ke-8, sebelum frekuensi desil ke-8. Misalnya kalau dia desil ke-8, maka F kecil ini adalah frekuensi kelas dari desil ke-8. Nanti kita lihat contohnya. Ini rumusnya dulu ya. Nah, kalau persentil berarti dibagi menjadi 100 bagian ya, dibagi menjadi 100 bagian ya, 1 sampai 99. Rumusnya juga sama ya. Tapi bedanya pembaginya adalah 100. Nah, ini yang kuartil tapi bilangannya belum berkelompok. Bagaimana? Nah, perhatikan ya, tetap ya, langkahnya pertama adalah susun dulu. Ya, susun dulu data seperti ini, kemudian Anda susun. Nah, baru kita bisa mencari ya. Nah, kita lihat untuk yang data berkelompok desilnya. Nah, kuartil ya. Sama kuartil. Kuartil ke-1. Kuartil ke-1 adalah 1/4 dari 40 ya. Berarti 10. Berarti kuartil ke-1 berada di frekuensi 10. Ada di mana frekuensi 10? Kita lihat di sini ya. Berarti 4 bukan ya. 4 bukan 10 kan? 5, 9. Masih kurang ya. 4 tambah 5, 9. Masih kurang. Berarti kuartil ke-1 ada di frekuensi yang 8 ini. Sampai di sini bisa ngikutin? Bisa diulang sih. Untuk kuartil 1, kita lihat kuartil 1 itu adalah 1/4 Nggak apa-apa N. tuh, deketin lari. N-nya berapa? 40. N itu adalah sigma F kan. Banyaknya frekuensi adalah banyaknya data. Banyaknya frekuensi adalah banyaknya data. Jadi kalau 1/4 N berarti 40 bagi 4, 10 kan? Kita tadi udah ya. Nah ini 10 ya. Di satunya ada di 10. Di duanya di mana? Di 20. Di 3 di mana? Di 30. Perhatikan. 10 ada di mana? Kan gitu ya. Kalau kita ingin lihat di mana letak kuartil pertama adalah dengan cara 4 ditambah 5 berapa? 4 tambah 5, 9. 9. Apakah kuartil 1 ada di sini? Di 5 ini? Belum. Karena 4 tambah 5 baru 9. 9 ditambah 8, 17. Nah, berarti 10 itu antara 9 ke 17. Berarti ada di 8 ini. Berarti kan 9 baru masuk ke 10. 10 berarti ada di kelas 130 sampai 138. Atau di kelas yang frekuensinya 8. Sampai di sini bisa ngikutin? Kuartil 1 berarti ada di 8. Kemudian kuartil kedua ada di 20. Ya kan? Apakah di 8 ini kuartil kedua? Belum. Karena 9 tambah 8, 17. Berarti belum. Nah, 20 ada di 12 ini. Itulah kuartil kedua atau median ya. Tadi kita udah bahas. Mediannya adalah kelasnya di 12. Pertanyaannya kuartil ketiga ada di mana? Oke, berarti 30. Oke, kita hitung ya. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 8, 17. 17 tambah 12, 29. Apakah di 12 ini kuartil ketiga? Bukan. Karena ada 30 kan? Berarti 12 baru 29. 29 tambah 5, 34. Oh, berarti ada di 5 ini. Nah, inilah kuartil ketiga. Berarti kuartil ketiga ada di 148 sampai 156. Sampai sini bisa ngikutin? Iya, Ustaz. Nah, setelah kita tahu letaknya, baru kita masuk ke dalam rumusnya. Nah, contoh untuk mencari rumus dari Q1. Kita lihat ya, Q1 letaknya ada di tadi ya, di sini ya. Ya, di yang di 8 ini kan. Karena 10 kan, 4 tambah 5, 9.
Berarti ada di 8 ini. Berarti kelasnya di 130 sampai 138. Berarti kan 130 sampai 137. Benar ya? Sampai 130. Oh, salah nih. 130 sampai 138 ya. Maksudnya gini ya. Perhatikan. Untuk I1 adalah terletak pada interval 138 ya. Udah lama nih perbaikannya. Bisa ngikutin? Sehingga kelasnya adalah 8. Interval kelasnya adalah 138 kurang 138. Nah, tapi kelasnya adalah 130, nilai terkecilnya dikurang 0,5, yaitu 129,5. Nah, kemudian N per 4 itu adalah N-nya adalah 40 dari sigma F ya, dibagi dengan 4, karena pengalinya cuma 1 ya, 1 per 4 dan 1 per 4 dari 40. Langsung aja jadi 40 per 4. Dikurang dari ya, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil pertama. Yaitu kelas kuartil pertama kan ada 4 dan 5. Berarti 4 tambah 5, 9. Kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi di kelas kuartil pertama, yaitu 8. Seperti biasa, selesaikan yang di bawah dulu. 40 bagi 4 berapa? 10. 10 dikurang 9, 1 per 8. Dikali 8, coret. Ini dengan ini dicoret, 8 dibagi 8 berapa? 1. Bisa ngikutin? Jadi dapatnya 1 per 8. 1 per 8 kali 8 sama dengan 1. Bisa ngikutin? Ya, Ustadz bisa. Ya, Ustaz bisa. 129,5 ditambah 1 adalah 130,5. Oke, bisa? Oke. Untuk I3 cari sendiri ya. Coba sendiri. Bisa. Oke, sekarang desil. Nah, desil ini ya contohnya desil ketiga. Desil ketiga nyarinya gimana? Nyarinya adalah 3 dikali, jangan 40 tambah 1 lah, ribet ya. Langsung aja 3 dikali 40, nggak usah pakai plus 1. Kecuali dia ganjil ya. Tapi kalau dia genap, langsung aja 3 dikali 40, 120. Dibagi 10, 12. Berarti desil ketiga ada di frekuensi ke-12. Coba kita lihat. Frekuensi ke-12 ada di mana? 4 tambah 5, 9. Belum frekuensi desil ketiga, ya kan? Tapi desil ketiga ada di frekuensi ke-8. Karena 12. 9 ditambah 8, 17. Berarti 9, antara 9 sampai 17, itu ada di sini ya. 12 ada di 8. Kan 9. 12-nya ada di mana? Nggak bisa lagi. Berarti kita ambil frekuensi berikutnya. Frekuensi berikutnya adalah 10, 11, 12, 13, gitu sampai 17. Berarti 12 ada di frekuensi 8 ya. Dengan demikian desil kita bisa tulis adalah mana dia? Desil adalah kelasnya di antara 130 sampai 138. Itu desil ke-3. Desil ke-3. Desil ke-8. Desil ke-8 adalah 8 kali 40 dibagi 10. Itu dapat 32. Nah, 32 kita lihat ternyata ada di kelas 139 sampai 147. Nah, kita kerjakan misalnya desil ketiga. Nah, ini desil ketiga. Maka desil ketiga kita lakukan ya sama ya seperti tadi ya. Ya, kalau L0-nya adalah bawah kelas ya. Batas bawah kelas, maka batas bawah kelas itu nilai yang terkecil dalam kelas itu adalah ini ya, 130 ya. Dikurang 0,5 didapat 129,5. Kemudian frekuensi kelasnya, frekuensi kelas desil ketiga adalah FPI ya, F kecil ya, sama dengan 8. Kemudian F besar adalah frekuensi sebelum kelas frekuensi 8 adalah, atau sebelum kelas desil ketiga adalah 4 dan 5. Berarti 4 ditambah 5, 9. Interval kelasnya 9 ya. Kok interval kelasnya 9 sih? Ini ngaco ya. Maaf, ini kok jadi 9, jadi 8 ya. Ini hitungannya kadang 8, kadang 9, kadang 7 berarti ya.
Ini diperbaiki di sini ya. Ini bisa diperbaiki nggak? Yang 4 ditambah 5 itu dari mana sih? 4 ditambah 5 itu adalah frekuensi sebelum kelas desil ketiga. Desil ketiga itu kan desil ketiga itu kan di sini kan? Nih, di 8 ini kan? Di 8 ini kan? Iya nggak? Tolong Ustaz. ngikutin nggak? Desil ketiga di sini bisa ngikutin nggak? Yang tadi nanya. Ustaz, slide-nya kadang suka ini loh, Ustaz, telat gitu, Ustaz. Slide-nya telat, tapi Ustaznya udah menjelasin gitu, jadi agak ketinggalan kita nih. Ya, sekarang udah kelihatan slide-nya. Udah yang Ustaz. tabel ya. Yang tabel 8. Tabel modal dan frekuensi. Ada? Ada. Sudah. Ya. Untuk desil ketiga frekuensinya di 8 bisa ngikutin? Yang nanya tadi siapa? Yang nanya jangan diem ya. Nggak ngerti. Ini saya jelasin. Paham? Kenapa desil ada di 8? Tadi yang nanya siapa ya? Tahu ya, Ustaz, keluar, Ustaz. Keluar ya. Baik. Ada lagi yang mau nanya? Kita totalnya berapa ya? Mahasiswanya? PJ kelas dan ya? Yang hadir baru 23 orang. Empat, Ustaz. Iya, 24 sama saya ya. Ini juga kayaknya 22 karena kan saya mau pakai slide satu lagi. 22 yang hadir. Semua mahasiswa ada berapa ya? Tuh, sekarang keluar lagi Yusuf. Satu kelas 24, Ustaz. 24. Ya. Nah, kita 24 ya. Oke, kita lanjut ya. Kelihatan slide-nya? Belum, Ustaz. Ya, Ustaz, tapi masih hitam. Nah, udah, Ustaz. Ya, ada yang mau tanya lagi? Dapat 9 dari mana? Tahu udah? Udah, Ustaz. Ya. Baik, nanti kita saling share aja ya, atau saling bantu. Mungkin PJ kelas nanti dibantu kalau memang ada pertemuan lagi atau perlu ada penjelasan lagi di dalam kelas yang lain ya, untuk belajar bareng ya. Baik, ini didapat, setelah didapat angkanya 40 dibagi 4, mana ini? 10 dikurang 9, 1/8. Ini masih ke 1 ya. Desil 3, mana dia? Nih, desil 3 dapat? Udah kelihatan? Rabbana 8. C-nya 8. Ya ini nih ada kesalahan ya, ini harusnya pengalinya 8 ya. Jadi 40 120 dibagi 10 12 kurang 9 berapa? 3 ya, 3/8. 3/8 itu berapa ya? 3/8 nggak bisa ya? Nggak bisa. 3/8 8. Oh, jangan gitu caranya. Itu 3/8 3/8 dikali 8. Ini bukan dikali 9 ya. Ini ada kesalahannya. Saya mau benerin tadi nggak bisa. Oh, 24 lagi. Caranya nih. 8. Equation object. Edit nggak bisa, convert
Ini ada kesalahan di sini ya. Ini pengalinya harusnya 8 ya. Oh, iya, Ustaz. Pengalinya 8 berarti 120 bagi 10 adalah 2 ya. 3 kali 40 berapa tadi ya? 3 kali 40 120 dibagi 12 ya. 12 dibagi dikurang 9 3 ya. 12 kurang 9 3, 3 per 8. 3 per 8 itu dikali 8. 3 per 8 dikali 8. 8 coret ya. Dapat angkanya 3. 3 ditambah 129. 132. 3 ditambah 129 132,5. Ini harusnya 132,5 ya. Oh iya. Iya Ustaz. Tolong ya di asisten nanti atau PJ kelas diperbaiki. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang kita sebut, ini saya nggak bahas tentang range jangkauan ya. Gampangnya adalah jangkauan data atau range adalah max dikurang min ya. Maksimum dikurang minimum. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Saya langsung bahas tentang ini aja, variance ya. Apa itu variance? Variance adalah S kuadrat. Ya, S kuadrat adalah sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Jadi yang kita hitung di dalam Excel biasanya adalah var atau variance. Ya, baru nanti kita cari akarnya. Ya. Jadi karena ini perhitungan untuk data berkelompok itu agak cukup sulit, ya nanti kita dibantu oleh Excel. Ya. Kalau untuk data yang berkelompok, data tidak berkelompok hitungnya sangat mudah ya, karena kita menggunakan langsung pakai Excel. Ya. Contoh ini ya. Misalnya datanya 20, 30, 20, 50 ya. Coba kita lihat nih. Langsung bantu Excel aja. Misalnya 20, 50. Kita tulis di sini di Excel ya. Misalnya kita masuk sheet 2 aja nih. Beda. Nah, ini ya. Kalau kita mau tulisan 20, kemudian ke bawah 50, ya, kemudian ke bawah lagi 30, kemudian 70, kemudian 80. Nah, ini kalau kita menggunakan Excel, perhatikan. Apa nih Ustaz, Excelnya belum muncul? Iya. Lambat ya. Udah Ustaz. Nah, ini datanya kan 20, 50, 30, 70, 80, maka kita bisa hitung, perhatikan ya. Kalau misalnya kita menggunakan Excel, kita langsung aja pakai sama dengan var. Var dalam kurung kita blok ya. Maka langsung dapat angkanya 650. Benar nggak ya? Variasi. Masih belum gerak, Ustaz. Ya. Dapat angkanya 650. Kalau cara yang hitungnya seperti ini. Berarti pertama kita cari dulu X bar-nya, rata-ratanya. Berapa rata-rata dari data tersebut? Yaitu 20 tambah 50 tambah 30. Untuk dapat rata-ratanya DJ juga. udah pindah slide-nya ke PowerPoint. Sudah, Ustaz. Jadi untuk menghitung rata-rata adalah jumlahkan ini. Tadi Ustadz yang di Excel-nya nggak kelihatan rumusnya Ustadz. Ya, tapi ini dulu. Kamu bisa ngikutin nggak ini? Dari X bar-nya. Jadi, Nah ya, sekarang mencari variance. Nah, mencari variance adalah langkahnya seperti ini. Data pertama itu 20, dikurang dengan X bar-nya. X bar-nya adalah 50 tadi ya, rata-ratanya. Berarti 20 dikurang 50 kuadrat ditambah. 50 dikurang 50 kuadrat ditambah gitu ya. 50 yang kedua adalah data kedua. 30 adalah data ketiga, 70 data keempat, 80 data kelima. Semuanya dilakukan pengurangan terhadap X bar-nya. Itulah variance. Baru dibagi dengan N-1. Banyaknya data dikurang
1. Dapat angkanya 650. Nah, perhitungan ini kelihatan sulit gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan Excel, perhatikan. Kita rubah ke Excel. Udah masuk Excelnya? Belum Belum, Ustaz, Ustaz. masih hitam layarnya. Tunggu dulu. Masuk? Ambil benda belakang. Masih belum Ustaz. Udah Ustaz. Udah ya. Baru didapat angkanya 650. Sampai 650 di sini bisa ngikutin. Yaitu didapat dari caranya dilakukan rumusnya seperti ini. Ini nggak kelihatan. Var. Kita lebarin ya, ntar lebarin. Ya, tuh rumusnya ya. Yaitu var di blok dari 5 sampai 9. B5 sampai B9. Jadi kalau di Excel tinggal tulis saja var dalam kurung B5 sampai B9. Maka langsung muncul itu nilai variansnya. Kemudian untuk mencari standar deviasinya bagaimana? Untuk mencari standar deviasinya kita pakai akar. Akar itu adalah STRT ya. Kalau di Excel, STRT dari 650. Ini ya, SQRT dari 650. Kelihatan? Agak ngebuff tadi ternyata pas prosesnya tadi. Oke, kelihatan? Untuk dapetin standar deviasi adalah akar dari 650 atau akar dari varian. Akar dari varian. Bisa kelihatan SQRT B10? Bisa Ustaz. Ya. Oke. Balik kita ke PowerPoint. Itulah untuk menghitung ya. Kelihatan PowerPoint-nya? Sedang proses. Belum. Aduh, sebentar. Oke. Sudah Ustaz. Sudah. Ya, kelihatan ya. Standar deviasi. Itu standar deviasinya adalah 25,495. Ya, akar dari 650. Itulah untuk data tidak berkelompok. Untuk data berkelompok bagaimana? Nah, ini yang agak panjang ya hitungannya. Perhatikan di sini, setelah kita dapat soal ya dalam bentuk tabel, kelihatan tabelnya? Kelihatan Ustaz. Ini harus kita lengkapi dulu seperti yang perhitungan X bar yang tadi, yaitu kita lengkapi dengan cara seperti ini. Pertama adalah add, kemudian cari nilai tengahnya. Ini udah terpenuhi semua datanya, maka lakukan X min X bar. Ini aja ya, langsungkan ya. Kalau untuk mencari standar varians, langsung yang kolom ke gimana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung kolom ke 6. Yaitu X min X bar kuadrat. Kelihatan? Ya, Ustaz. Ya, jadi X min X bar kuadrat ini digunakan untuk menghitung dari varians. Jadi X min X bar kuadrat, kita satu-satu ya. X min X bar kuadrat, gimana lihatnya X min X bar kuadrat? Ya dari sini ya. Oh berarti lengkapin dulu nih, maaf. Berarti yang nggak perlu ini dulu nih. X min X bar ini harus dihitung dulu. Tapi nggak mesti pakai tanda absolut ya, mutlak ya. Kalau tanda mutlak, berapapun selisihnya harus ditulis positif. Tapi sebenarnya nggak usah juga sih, nggak apa-apa. Karena kalau dikuadratkan pasti hasilnya positif. Negatif dikuadratkan pasti hasilnya negatif. Atau langsung aja. Jadi selisih dari X dikurang X bar, barnya masih ingat nggak? Barnya yang tadi nih, yang di sini nih. Jauh. X barnya jauh banget nih. Nah ini X barnya itu adalah, kelihatan belum yang dari rata-rata? Belum Ustaz. Kelihatan? Belum? Sudah. Udah Ustaz. Udah ya. X barnya adalah 140,525.
proses. Nah, kita lihat di sini. Balik lagi ke tanda apa varian. X bar. Varian data berkelompok. Nah, di sini berarti X min X bar adalah 140,55 dikurang 116. Dapat angkanya 24,525. Kemudian yang ini juga sama, 140,525 dikurang 125. Dapat 15,525. Oke, langsung aja deh kita hitung di Excel-nya ya. Biar kita sama-sama lihat ya. Kita balik lagi ke sheet 1. Udah kelihatan Excel-nya? Ya, Masih blank? masih di PPT, Ustaz. Nah, sudah, Ustaz. Pindah slide-nya mulai lambat ya. Nah, sudah di Excel saat ini. Udah di Excel? Iya, Ustaz. Sudah Ustaz. Oke. Nah, angka pertama adalah X min X bar ya. X min, aduh salah. X min X bar. X bar gitu aja ya. X min X bar. Bisa ngikutin ya. Kita lihat di sini, langkah pertama adalah perhatikan sama dengan ya, ini 140,525 dikurang salah. Bukan 140,525 ya. X ini dikurang dengan 140,525. X. Ya. 116 dikurang 140,525. Dapat angkanya min 24,525. Nggak masalah nih min ya. Kita ikutin dulu formatnya deh. Sampai di yaitu caranya adalah B2 dikurang nih B2 ya. B2 ini ya 116 dikurang F10. Bisa ngikutin? Ya Ustaz. Nah, karena dia adalah pengurangnya adalah F10 ini kita kunci pakai string ya. Saya lupa kunci string. Kunci dari F10. Pernah kunci gini? Sehingga kita bisa lakukan tarik ya. Maka semuanya kita bisa cari. Maka ini adalah B3 dikurang F10. Kemudian B4 kurang F10 ya. Bisa kan? Selanjutnya setelah X min X bar adalah X min X bar kuadrat. Dalam kurung pangkat 2 kuadrat. Gimana caranya? X min X bar kuadrat ini dikuadratkan ya. Jadi sama dengan ini dikuadratkan. Kuadrat. Bisa ngikutin? Bisa ngikutin? Rumusnya loading Ustaz. Ustaz. Rumusnya kenapa? Loading gitu Ustaz. Gimana ya? Kelihatan rumusnya? Nah, baru kelihatan Ustaz. Baru Udah, Ustaz kelihatan hasilnya. Bisa ngikutin? Itu Ustaz agak pelan Ustaz. Kayak, bisa aja Ustaz. Bisa? Oke. Ya, intinya adalah dikuadratkan dari X min X bar kan? X min X bar kemudian dikuadratkan ya tinggal pangkatin 2 di rumusnya. Berarti cuma Oke, bisa. dikuadratkan aja ya Ustaz itu Ustaz. Kenapa? Tinggal dikuadratkan aja berarti Ustaz. Ya, tinggal dikuadratkan aja. Oke. Baik Ustaz. Nah, habis itu tinggal di copy paste ini kan tinggal tarik aja ya. Kalau enaknya di enter gitu ya. Ditarik maka dia bisa. Nilainya langsung keluar ya. 141,9 Masih itu 31,419,868. Ini titik bukan ribuan ya, tapi itu koma. Kalau di laptop saya titik itu koma. Oke, sudah?
Oke, baik. Nah, setelah itu baru kita masuk ke F dikali ya, frekuensi ya. Frekuensi dikali dengan X min X bar kuadrat. Ini yang begini kalinya lah. Ini belum dihitung ya, baru. Nah, sampai di sini saya ngikutin. Ya. Kemudian adalah F dikali X min X bar kuadrat. F-nya mana? Sama dengan F-nya itu adalah yang 4 ini ya. 4 dikali dengan 601. Sama dengan itu. G2-nya itu adalah 4 dikali dengan G2-nya adalah 601. Apa di sini bisa ngikutin? C2 baik. Halo? Iya Ustaz. Bisa ngikutin? C Jadi itu 4 dikali 601 ya Ustaz? Iya, betul. Iya Ustaz. Nah, setelah ini didapat, kalau di Excel seperti biasa, gampangnya ya, nggak usah hitung-hitung lagi, tarik aja ya. Nah, ini langsung ada. Kemudian di bawahnya kita baru sum. Karena ini kita gunakan nanti sebagai sebagai yang akan dibagi ya. Nanti ini sum dari sini sampai sini. Kita lihat didapat angkanya 8.097,907. Nah, kemudian variansnya adalah gimana varian? Yaitu 8.097 itu ya. Varians itu kita formasi sama deh. Variasi pertama dengan ini ya, 8.097 dibagi dengan 40 kurang 1 ini ya, 40 dikurang 1 karena banyaknya N adalah 40, kalau pembaginya adalah N-1, berarti 40 dikurang 1 adalah 39 sama dengan itu ya. Afan Ustaz, itu di layarnya masih yang tadi Ustaz, yang F kali X kurang bar itu Ustaz. Nanti masih varian sebelum ya? Ya belum sampai yang tadi varian itu sama sebelumnya belum Ustaz. Sampai itu yang muncul ntar variasinya baru nanti lihatin dulu. Oke, sudah? Belum Ustaz, masih di X5. Ya. Baik, ini varian 207. Udah kan? Ya Ustaz, udah. Nah, rumusnya adalah, kita lihat ya, sama-sama. Ini H9 itu dari 40 dikurang 1. 40 itu adalah banyaknya F. Ya, banyaknya F itu atau jumlahnya F itu adalah
adalah N ya. Maka N min 1 adalah 40 dikurang 1 sama dengan 39. Oke, sampai di sini bisa? Halo? Ya Ustadz. Ya. Baik, kalau ini sudah selesai, didapat variansnya, berarti kita cari standar deviasinya. Standar deviasi gimana tadi? Halo? Ingat? Akar dari varian. Akar dari varian. Akar dari varian dari 207 ya. Ya. Kita lihat format pointernya, aduh salah. Berarti Format pointernya ya biar sama. Nah, ini dia ya. Berarti tanda deviasinya adalah 207, akarnya berapa? Itu adalah 14. Berarti tanda deviasinya adalah 14,403. Ini didapat mana ya? Apa? Presentasinya dia. Balik ke ke PowerPoint. Kelihatan? Belum ya? Sudah Ustaz. Ya. Baik. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Langsung aja standar variansnya ya. Variansnya adalah 207 tadi ya. 207,64 dan standar deviasinya adalah 14,41. Ya. Tadi caranya di Excel gitu ya. Kemudian di itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, ini nggak usah ya. Itu aja karena sebenarnya ujian kita ya sampai di situ. Kalau mau pakai apa namanya tadi ya jangkauan atau mungkin tadi ada istilah apa namanya di sini simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata itu yang landed plug tadi ya. Jadi kita nggak bahas. Kita lewatin aja langsung ke standar deviasi dan varian. Baik, mungkin itu ada pertanyaan? Silakan. Apa file Excel yang tadi boleh dikirim nggak? Excel, oke Iya. di sini. Iya, Simpan tadi. lagi. Coba barangkali disimpan kirim ya. Makasih Ustaz. Latihan ya. Latihan. Soal. Di WhatsApp. Oke, sambil saya nanti mau kirim, saya rasa cukup ya. Kemudian PJ silakan bahas soal quiz. Saya coba lihat aja. Kan sudah saya jawab PJ kelas. PJ kelas gimana? Halo?